Selamat malam guys, ketemu lagi dengan Andre. Pada hari ini kita ada dapat barang baru. Ini adalah Ion Type Y yang tipe paling tinggi. Ion adalah perusahaan atau anak perusahaan dari GAC. Nah, jadi ini adalah salah satu mobil listrik yang dipasarkan di Indonesia oleh Ion yang sekarang saat ini dipegang oleh Indomobil. Ya. Nah, tampilan dari mobil ini pada mulanya kelihatan kalau dari awal kok kelihatannya agak jelek ya. Yes. Tetapi setelah saya memperhatikannya, loh, kok tampilannya kok lebih bagus ya. Jadi terbiasa untuk kita sering melihat ya, jadi keanehan itu tidak akan terjadi ya. Kemudian ya, ini sih bukan kesukaan banyak orang yang model begini ini. Dia ada namanya wing angelnya ya, ini dinamakan lampu LED wing angel karena dia berbentuk sayap malaikat ya. Tapi semakin lama saya lihat ini semakin menarik dan memberikan suatu hal yang khas yang tidak dimiliki oleh mobil yang lain ya. Jadi GAC adalah yang memproduksi juga mobil-mobil seperti Toyota dan Honda di Cina. Nah, ini kita lihat lampu LED-nya ya, ini menyala ya. Wah, begitu kita dekati dengan membawa kunci, ternyata pintu bagasinya ini otomatis dan cukup untuk menutupnya dengan menekan ini. Ini ground clearance-nya Ion tipe Y Plus ini ya. Kalau kita lihat ya, kita lihat ya, ini adalah Toyota Rise, ini adalah Ion Type Y Plus. Dia agak lebih rendah, ternyata Toyota Rise dia lebih tinggi. Artinya Ion Y Plus ini kalau disebutkan sebagai crossover juga agak pendek dia. Nah, ini lebih cocoknya dia disebutkan sebagai hatchback. Tapi hatchback ini besar banget loh ini. Dibandingkan dengan Wuling Almas, ini besar ini, dan lebarnya jauh lebih besar daripada Wuling Almas loh ya, yang ada di sana. Mobil ini disebut hatchback juga sepertinya tidak, mungkin lebih tepatnya disebut sebagai MPV ya. Kalau pasnya disebut sebagai MPV. Jadi kalau sebagai crossover kelihatannya kurang begitu pas ya, sebagai yang paling tepat adalah sebagai MPV. Oke, kita naik saja ke dalam. Nah guys, ini untuk pintu baris kedua ini tuh lipatannya 90 derajat loh. Enak ini mobil ini. Nah, lihat nih, kursinya ini kita duduki, wah, empuk coy. Dan ini ruang kakinya paling besar di kelasnya ya. Memang ini bukan 7 seater, ini adalah mobil 5 seater ini guys. Enak kali ini. Dan kemudian kita duduk begini, ini udah nyaman sekali lah ini. Jadi kalau Anda di Guangzhou, Anda akan ketemu mobil begitu banyak, dan kadang digunakan sebagai Grab dan Gokar. Kemudian dia juga punya panoramic sunroof guys, dan ini bisa dibuka.
Dibandingkan dengan Ion Type V yang SUV itu nggak bisa dibuka. Ini bisa dibuka. Dan ini lampunya LED semua ya, lampunya LED. Dan kemudian dia punya sandaran tangan. Wah, ini enak sandaran tangan belakang ini. Ya, salah satu kekurangannya adalah memang untuk jok baris kedua ini ya, ini tidak bisa lagi di reclining ya, ini tidak bisa lagi di reclining ya, tapi menurut saya ini sudah cukup enak lah kalau untuk dibawa perjalanan jarak jauh ya, jadi sangat nyaman ya. Ya kalau untuk tiduran juga bisa juga, tapi untuk reclining dia tidak bisa. Tapi ya nyaman lah dibandingkan dengan mobil lain, dibandingkan dengan kompetitornya ya. Dan ini untuk pengaturan AC-nya ada dua guys. Nah ini ndak pelit. Kalau biasanya kalau kompetitornya tuh cuma ada satu ya, ini ada dua nih bro ya, jadi nggak berebutan. Kemudian ini ada tempat tempat ngecasnya di sini satu ya. Ini USB ya, slot USB cuma satu ya, jadi harus berebutan. Jadi AC nggak berebutan, tapi soal colok mencolok ya ini pasti berebutan ya. Oke guys, dan untuk power window-nya ini auto guys ya, baris kedua ini auto. Kemudian kita ke ruang kemudinya. Wah, ini ruang kemudinya ya. Ya, kemudian yang saya lakukan adalah saya tutup jendelanya. Nah, ini ternyata ada voice command-nya ya. I'm here. What time is baby? Sorry, I didn't hear you clearly. Please say that again. Navigate home. Please first set your home address manually. Finish navigation. You are not navigating. Yeah, open navigation please. I didn't understand. Could you try reforming your sentence? Shut up the map. I didn't understand. Could you try reforming your Saya sentence? terus terang belum terlalu menghafal ya voice command-nya ya, tapi mobil Ion Type Y Plus ini dia ini bule yang ngomong guys. Jadi kalau uling You itu yang seem to be ngomong silent. How can I orang help you? Indonesia. Ini yang ngomong nih bule ini. Ya, kita lihat dulu menu-menunya apa aja. Jadi di dalam menu ini dia sudah punya Sorry, you seem to be silent. How can I help you? close, please close. Dia punya peta ya. Dia punya peta, dan peta ini sudah cukup lengkap, sangat lengkap. Jadi kita tidak perlu menggunakan Found more than one result. Android Please atau tell me which one. Google Map lagi. Kemudian dia memiliki ya radio ya, itu umum lah. Kemudian dia memiliki sistem yang agak berbeda dengan mobil lain, dimana untuk pelipatan kedua kaca spionnya itu Anda harus melipat itu dari layar ini ya, dari layar ini. Nah ya, nah dari sini dia Anda harus melipat dari layar ini, melipat kaca, mengatur apa namanya, mengatur kaca ya, itu harus dari sini ya. Oke. Kemudian dia juga punya ambient light ya. Ambient light ini menyala kalau kita menekan rem, dan ini dia ndak pelit ya. Ambient lightnya ini bisa berubah-ubah tuh. Wah. Dan ini bisa nanti mengikuti nanti suara musik yang kita setel. Nah, kemudian untuk switch controlnya ini sangat lengkap ya. Jadi switch control tuh bisa dari sini, terutama untuk menutup membuka jendela, kemudian menutup membuka sunroof. Ya, membuka sunroof juga bisa dari sini guys. Nah ini ya, ini saya tutup ininya apa namanya, bagian bawah sunroofnya saya tutup ya. Nah, kita mau buka sunroof bisa. Wah,
Bisa itu tuh terbuka kan. Nah, ini satu-satunya yang terbuka ini, nah ini yang paling lengkap dia. Sunroofnya lengkap, jadi bukan cuma kaca doang. Nah, ini bisa kita tutup guys. Ya memang kalau di Indonesia itu cuacanya panas terik sehingga tidak diperlukan sebenarnya, tapi ya itu yang menambah kemewahan lah. Kemudian untuk AC-nya, ini ada pengaturan AC-nya, dia cukup lengkap. Kemudian ini ada driving modelnya, dia ada eco, normal, sport, pedal. Saya lebih suka yang normal-normal saja. Kemudian untuk menyalakan, menghidupkan lampu itu dari sini guys, tapi kita nggak usah pusing-pusing. Kita hanya perlu menyalakan autonya aja. Jadi kalau dia gelap ya dia akan nyala lampunya, kalau dia mati ya lampunya akan mati, terutama pada siang hari. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot ya. Ya itulah dia seputaran pengendalian mobil ini. Kemudian ini udah ada Android Auto ya. Android Auto ini harus kita sambungkan lewat kabel juga. Apple CarPlay juga harus disambungkan lewat kabel. Terus dia memiliki kurang lebih 6 buah speaker ya, dengan sistem Adigo. Aku juga enggak tahu apa itu kepanjangannya, nanti cari sendiri. Tapi speaker 6 ini menurutku cukup lah. Kita dengar suara audio dari kendaraan ini ya. Suara audionya lumayan ya. Kemudian untuk AC-nya juga, ini AC-nya termasuk dingin adem, dan untuk mematikan AC-nya harus dari sini. Nah, ini AC-nya udah mati. Kemudian dari segi kepraktisan, dia memiliki banyak tempat penyimpanan. Nah, ini tempat untuk menyimpan HP guys. Ya kalau iPhone mungkin cukup ya ini ya, kalau dia tidak pakai cover ya. Kemudian ini ada tempat untuk kita charging, mengisi daya ya, jadi dia bisa jalan dan tidak macet-macet loh. Ini ada tempat untuk menaruh minuman botol. Nah, ini tidak tahu nih tempat apa ya, untuk nyimpen uang parkir. Nah, ini tempat untuk menyimpan benda-benda perintilan atau surat-surat surat-surat kendaraan, atau juga buku untuk servis. Nah ini bukaannya nggak terlalu halus ini, tapi ya cukuplah untuk mobil seperti ini. Kemudian untuk speedometernya ya dia cukup sederhana. Dia juga memiliki sistem ADAS, dia juga memiliki cruising control yang sifatnya adaptif ya, dan bisa diatur dari sini. Dan untuk tuasnya ini seperti Wuling Cloud, sangat sederhana dan gampang dioperasionalkan. Nah, ini untuk cruise controlnya Anda harus menekan 2 kali ke bawah ya untuk menyalakan cruise controlnya. Overall ini baterainya 91% dengan tingkat jelajahnya 443 km dalam kondisi penuh. Ion tipe Y yang tipe paling tinggi ini dia bisa menempuh jarak 490 km ya, jadi ini mobil yang cukup nyaman, dan ini sudah LED semua. Kemudian untuk sun visornya juga ini sudah ada cahaya dan cermin di sini ya, jadi bagus ya untuk perempuan. Kemudian di bawah sini juga ada tempat penyimpanan. Nah, ini tempat penyimpanannya, saya nyalakan senter dulu. Tempat penyimpanannya ini nah itu ada, itu bisa nyimpan nasi kotak 1 loh tuh. Wah, lumayan kan. Kemudian situ ada tempat ngecas ya, ada 1 dan ada slot USB nya 1. Nah, ini ada lagi tempat apa ini ya, tempat ini untuk ini untuk tempat menggantung belanjaan.
Itulah guys. Jadi mobil ini adalah mobil buatan RRC dan diimpor langsung. Ya rencananya memang Aion itu akan membuat mobil ini di Indonesia dengan pabrik mereka di Cikarang katanya, di bawah Indomobil. Dan untuk garansi yang saya terima dari kendaraan ini adalah mobil ini dia memiliki garansi lifetime ya, termasuk untuk mesin listriknya, kemudian baterai, dan kemudian untuk modul kontrol itu semuanya digaransi seumur hidup. Begitu katanya lah ya. Ya, ini ada sebagai 1000 pembeli pertama ya, kita mendapatkan garansi seperti itu. Ya karena sudah ada garansi kita, ya udahlah kita pakai aja mobil ini kan, dalam arti dipakai untuk sehari-hari. Nah, kemudian untuk pengecasan ya, untuk penggunaan sehari-hari ini saya ngecas seminggu sekali loh nih. Seminggu sekali paling habis ya sekitar 60% 70%. Ya, mobilnya nyaman ya. Kemudian ya di sini juga ada soft touch-nya juga ya, ada empuk-empuknya, ini juga empuk-empuk. Nah, kerasnya di sini. Tapi ini plastiknya padat loh ini. Enggak seperti plastik murahan ya. Kayak merek-merek yang ya sudah tau lah. Ya. Apapun itu, beli mobil yang penting nyaman dipakai, satu. Nomor 2, keamanannya. Oh ya, soal keamanan, dia punya airbag 1. Airbag ini lengkap ya. Ini ada di pojok-pojok 1, 2 sampai di belakang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 kalau ada salah ini airbagnya. Jadi keamanannya bagus. Nah, jadi kalau beli mobil tuh ya keamanan dan kenyamanan itu haruslah menjadi pertimbangan Anda. Ya, dan 2 nih mobil listrik ya, pajaknya itu ya 153.000 ya kalau tidak salah ya. Bagaimanapun juga ya kita harus dukung program pemerintah ini ya, dengan membeli kendaraan ini. Lagi pula ini untuk mengurusnya ndak susah-susah amat ya, ngurusnya ini mungkin lebih enak, lebih gampang. Soal baterai sudah digaransi seumur hidup katanya untuk seluruh pembeli pertama ya, termasuk saya juga. Jadi ini Aion tipe Y Plus. Mobil ini banyak di Guangzhou, Cina. Jadi kalau kalian ke sana mungkin naik semacam taksi online atau apa, ini banyak berkeliaran di sana. Dan ini memang mereka bilang ini mobilnya enak dan nyaman. Ya guys, ya ini sekian info dari saya mengapa saya pilih Aion ya. Satu, karena memang dia nyaman, kabinnya luas. Satu lagi saya lupa, dia punya tenaga motor listrik sekitar 210 horsepower ya kalau nggak salah, saya lupa. Kemudian juga dengan torsinya 225 Nm ya, mungkin untuk 0 sampai 100 km per jam itu sekitar 7,5 detik ya. Mungkin itu tidak seperti BYD, Dolphin dan kawan-kawannya yang lebih cepat ya, karena torsi mereka itu rata-rata di atas 300. Tapi dengan torsi yang seperti ini bagi saya itu sudah cukup nyaman, karena ketika kita menginjak gas ya pada kondisi model normal itu tidak menimbulkan perasaan seperti akselerasi yang terlalu cepat di dalam, sehingga itu tidak menimbulkan pusing atau sakit kepala gitu loh. Karena mobil-mobil sport yang punya torsi tinggi, kemudian horsepower tinggi, ketika kita menginjakkan gas itu ya, terutama untuk penumpang atau pengemudi, itu terasa ya terlalu cepat, sehingga kadang itu membuat kita agak sedikit pusing dan kaget seperti itu. Tapi kalau kalian mengejar keamanan, kenyamanan, ya ini mobilnya. Kalau kalian mengejar mungkin kecepatan, kalian bisa pilih mobil yang lain. Tapi terus terang untuk kecepatan segitu mobilnya kenceng loh, kalau dibandingkan dengan mobil-mobil yang mungkin ya seperti CR-V ini termasuk kencang ya, mobil listrik ya, karena akselerasinya ya spontan dia ya, jadi
begitu dia langsung cos, gas langsung ya. Ya, ini sekian dari saya. Ini sangat menarik sekali, dan saya semakin percaya kalau mobil listrik ini dia akan menjadi mobil masa depan ya, seperti itu ya guys. Ini bukan untuk mempromosikan Aion ya, saya sudah menggunakan kendaraan ini sepanjang 400 km, dan ini mobil yang affordable lah ya, terjangkau menurut saya ya. Sekian review dari saya ya, sampai ketemu lagi guys. Mudah-mudahan review ini berkenan kalau kalian memilih mobil listrik